Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di program belajar 6 Days Challenge List Building 6 hari membangun database dan komunitas loyal dalam bisnis Anda. Pada video pertama ini, kita akan membahas tentang mindset digital marketer. Bayangkan ketika Anda bangun tidur, lalu Anda makan dan scroll HP, dan ketika scroll HP itu melihat YouTube, dan di YouTube ada berita bahwasanya propolis dapat mencegah corona. Seperti itu. Nah, kebetulan teman-teman ini jualan propolis. Nah, lalu teman-teman punya ide, wah, propolis bisa mencegah corona, berarti saya bisa mengedukasi market saya dengan propolis ini bisa menjadi anti corona buat mereka, supaya mereka tidak takut lagi dengan adanya wabah corona, seperti itu. Nah, akhirnya teman-teman mulai membuat skrip untuk mengedukasi mereka. Dan kebetulan teman-teman punya 5.000 database WA dan 5.000 database email. Berarti totalnya ada berapa? Ada 10.000 database. Itu ya. Nah, dalam waktu setengah jam skrip itu sudah jadi, dan teman-teman langsung mengirim ke semua database-nya. Nah, lalu teman-teman melanjutkan makan. 15 menit setelah makan, tiba-tiba ada 1.000 orang yang order produk teman-teman. Nah, dan 10 juta langsung masuk ke rekening teman-teman. Setelah makan dan setelah 10 juta itu masuk, lalu teman-teman mandi dan melanjutkan aktivitas bersama keluarga, di mana ketika yang lain bekerja pontang-panting pergi ke kantor. Nah, inilah yang akan saya sharingkan pada 6 Days Challenge List Building kali ini, di mana kita bisa membangun database kita loyal ke kita, dan ketika kita jualan apapun pasti mereka membeli. Nah, ini hanya bisa didapatkan dengan digital marketing. Bayangkan ketika teman-teman harus bermain konvensional untuk mencapai atau untuk reach target tersebut, itu sangat sulit. Karena kita harus bertemu langsung, atau kalau kita mau konvensional kita harus punya punya distributor besar, sehingga dia mau mengambil produk kita dalam jumlah yang besar, seperti itu. Nah, dalam membangun bisnis digital banyak yang harus kita mengerti, karena kita nggak serta-merta cuman upload produk lalu berharap laku. Ini sama aja dengan apa? Dengan kita menjuali orang yang tidak pernah kita kenal dan langsung kita jualin. Pasti mereka nggak akan membeli. Intinya, jangan membawa mindset bisnis konvensional ke bisnis digital, karena ini sangat-sangat berbeda. Seorang digital marketer, internet marketer, mereka memahami apa itu customer journey, di mana kita bisa mendesain market kita supaya mereka mau membeli produk kita dengan sangat rapi. Nah, ini yang namanya customer journey. Kalau kita nggak paham customer journey, ya jangan berharap bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Pengennya posting langsung closing, nggak bisa. Kita harus paham customer journey, alur market itu membeli produk kita, dari mulai tahu, lalu ke suka, lalu ke trust atau percaya. Nah, dan dalam digital marketing ini kita juga harus memiliki yang namanya rasa penasaran yang tinggi. Dunia digital sangatlah pesat perkembangannya. Mungkin kemarin yang viral media sosialnya adalah IG dan Facebook, dan sekarang sudah didominasi oleh TikTok. Nah, kalau kita bisnis digital tapi masih aja berpikir bahwasanya yang penting upload produk dan kita tidak mau terus belajar dan bertumbuh, maka bisa dipastikan bisnis kalian akan dying, growing or dying, akan mati. Nah, maka dari itu ketika teman-teman memutuskan untuk bisnis digital, saran saya
dalam 1 bulan minimal alokasikan dana untuk belajar dan pengembangan diri. Belajar bisa dari mana saja. Bisa dari buku, bisa dari kursus online, bisa dari seminar, bisa dari workshop, dan bisa dari orang-orang yang memang dia itu lebih expert daripada kita. Nah, ini yang harus kita benar-benar pahami. Gitu ya. Nah, lalu mungkin ada teman-teman yang berkata seperti ini. Nah, kalau bisa belajar gratisan dari YouTube, mengapa harus ikut yang berbayar? Nah, oke, saya akan menjawab pertanyaan yang mungkin teman-teman sering tanyakan dalam kolom komentar maupun dalam DM Instagram. Seperti ini. Oke, kalau misalkan banyak konten yang gratisan di YouTube, di Instagram, nah, lalu kenapa masih banyak orang yang masih belum sukses dalam dunia digital marketing? Mereka masih aja mindsetnya itu upload produk langsung berharap laku. Mereka itu mindsetnya upload produk sekali, ditolak sekali, langsung menyerah. Nah, ini kan lalu ada juga yang mereka itu nonton YouTube, lalu baru nonton sekali, dia nggak paham, terus ya udah nggak belajar lagi. Nah, ini kan yang harus kita luruskan. Jadi gini, ketika kita punya mentor, ketika kita punya yang namanya komunitas belajar, maka kita akan diarahkan kemana kita harus melangkah. Seperti itu. Karena program pembelajaran yang diajarkan dalam kursus online, dalam workshop, dalam seminar, bahkan dalam buku edukasi bisnis, itu program pembelajarannya itu sangat runtut dan berurutan. Sehingga kita bisa mudah memahami. Dan disitu juga disediakan mentor untuk teman-teman bisa berkonsultasi dan tanya jawab. Nah, seperti itu. Sehingga dengan adanya mentor ini, teman-teman bisa mudah untuk memahami dan bertanya jika ada yang belum dipahami. Dan komunitas fungsinya adalah sebagai imunitas. Ketika kita malas, ketika kita tidak ada semangat, maka dengan adanya komunitas, kita bisa lebih bersemangat untuk mencapai goal-goal kita yang telah kita buat. Seperti itu. Nah, lalu mungkin ada teman-teman yang bertanya ke saya, dan ini sering banget terjadi gitu. Sim, saya ini mau bisnis tapi takut gagal. Sim, saya mau jualan ini nih, tapi takut nggak laku. Nah, sebenarnya ketika teman-teman mengatakan seperti itu, artinya sudah gagal di awal. Kenapa? Karena seperti ini. Mindset kita ketika sudah bilang saya takut gagal, artinya benar-benar gagal. Di dunia digital marketing, di dunia penjualan itu tidak ada yang namanya selalu sukses. Makanya kita butuh yang namanya tes dan ukur. Ketika mungkin kita sudah merasa master atau kita sudah merasa jago, tapi biasanya kita pasti akan tetap melakukan yang namanya tes dan ukur. Apakah lead magnet ini benar-benar bisa diterapkan, benar-benar work gitu ya? Atau mungkin apakah konten ini benar-benar bisa mengedukasi market kita? Atau mungkin apakah copywriting kita bisa membuat mereka itu ingin membeli produk kita? Nah, ini yang harus kita lakukan tes dan ukur. Ketika pertama kita melakukan tes gagal, ya jangan langsung menyerah. Kita ubah strateginya. Mungkin kita bisa mengubah pola copywritingnya, mungkin kita bisa mengubah jenis lead magnetnya dan lain-lain. Ini cerita saja, saya pernah, ini pengalaman saya pernah suatu hari itu membuat lead magnet dan lead magnet itu gagal. Saya lalu evaluasi dengan tim, dan bersama tim saya minta pendapat, dan ternyata lead magnet yang saya buat itu terlalu pasaran gitu. Akhirnya saya buat lagi yang lebih eksklusif dan lebih ada call to action dan batas gitu ya, batas pendaftaran gitu ya. Dan desainnya juga saya buat se-eksklusif mungkin. Akhirnya apa? Akhirnya dengan lead magnet itu bisa menjaring ratusan database. Nah, inilah yang saya maksud dengan tes dan ukur, sehingga kita tahu apa yang harus kita evaluasi dan kita perbaiki. Oke gitu ya, sekian dari saya. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.